Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ilma wa waffiqna lil 'amali bil 'ilmi 'ala wajhil ikhlas waj'alna hadi mahdiyyin ghairu dhallin wa la mudillin wakhtim lana bi khatimatil husna ajma'in amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak yang Allah berikan nikmat, baik nikmat secara zahir maupun nikmat secara batin. Kedua-duanya patut kita syukuri, terlebih lagi nikmat-nikmat batin, sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dirinya, mendekatkan diri kita kepadanya, dan selalu diberinya untuk rasa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga salawat dan salam hendaknya selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan termasuk orang yang mendapatkan kecintaan Rasul, orang yang bisa cinta kepada Rasul. Karena cinta kepada Rasul tidak semua orang bisa menemukan rasa cinta itu di dalam dirinya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan belajar kitab tauhid. Insyaallah kita mulai dari awal. Di sini kita akan belajar kitab yakni Jawahirul Kalamiyah til Idah al-Aqidatul Islamiyah di Syekh Tahir Ibn Shalih al-Jawahiri. Ini Jawahirul Kalamiyah ini merupakan kitab akidah. Kitab akidah berarti berkaitan dengan tauhid. Insyaallah kita akan bahas ini dan kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pahami juga mendapatkan merupakan pemahaman yang benar, pemahaman yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai saja. Sekarang kita mulai dari muqaddimah. Ini di muqaddimah di halaman awal. Sebelumnya mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang sudah pernah berjasa kepada kita, dan terlebih lagi kepada pengarang kitab ini yakni Syekh Tahir Ibn Muhammad Ibn Shalih al-Jawahiri. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Di sini musannif atau pengarang kitab ini memulai dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengarang kitab ini dan menjelaskan kitab ini. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah semoga ini menjadikan amal jariah baginya. Amin. Ini dia memulai dengan kalimat alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammad. Bersyukur segala puji bagi Allah dan salawat dan salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi
juga kepada keluarganya, wasahbihi, dan juga kepada para sahabatnya, wasallam, keselamatan itu. Jadi sholawat dan salam mari kita selalu sampaikan, kita lantunkan, kita hadiahkan, kita tanamkan di dalam diri kita untuk Nabi Muhammad SAW. Salawat itu juga harus kita sampaikan juga kepada keluarganya, kepada ahlul bait, ya, kemudian kepada para sahabatnya, dan juga kepada para zuriatnya. Jika kita berharap keselamatan itu, salawat dan salam itu juga kepada para pengikutnya termasuk kita. Wa ba'du, fahazihi risalatun mustamilatun alal masailil muhimmah. Ini risalah mustamilatun, mencakup alal masail, masalah-masalah al-muhimmah, yang sangat penting di ilmu kalam, dalam ilmu kalam. Jadi dia menyebutkan risalah ini atau kitab yang ia karang ini mustamilatun, mencakup, aspeknya meliputi alal masail, terhadap masalah-masalah al-muhimmah yang penting di ilmu kalam, dalam ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam itu kalau bahasa lainnya itu adalah usuluddin, ya, ilmu usuluddin, yakni pondasi-pondasi agama. Jadi kalau kita ingin memahami agama, pondasi awal yang harus kita tanamkan di dalam diri itu adalah ilmu kalam, ini ilmu akidah. Jadi kalau ibarat pohon, kalau pohon itu bisa menghasilkan manfaat, pertama pohon itu juga harus ditanamkan di tempat yang benar sehingga dia akan tumbuh dengan benar, sehingga batangnya menjadi besar dan subur. Dengan batangnya menjadi subur, dia akan memiliki ranting, dan di ranting itu dia akan berbuah. Nah, kalau diibaratkan dalam bentuk pohon itu tadi, kalau kita ibaratkan dalam bentuk pohon, akidah itu adalah yang terhujam ke dalam tanah, jadi akar-akarnya. Pohon itu dia akan kokoh, ya, dia akan berdiri dengan tegap jika ini akar-akar yang di dalamnya itu kuat, ya, kuat sehingga apapun keadaan di atas dia akan tetap kuat. Kenapa? Karena di dalam tanah atau akarnya tadi kuat. Nah, itu yang disebut dengan akidah. Jadi kalau ibaratkan pohon itu tadi, akidah itu adalah akar-akar yang ada di dalam tanah. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bagaimana akidah kita itu tertanam dengan benar, tertanam dengan kuat di dalam diri kita, sehingga apapun permasalahan, apapun keadaan, apapun rintangan, permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini, kita tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qaribatul ma'khudhi lil afham, sangat mudah untuk dipahami, katanya. Wa ja'altuha ala tariqis su'al wal jawab. Jadi di sini dan dijadikan waja'altuha, dan dijadikan permasalahan ini ala tariqis su'al wal jawab, dalam bentuk metode tanya jawab, soal wal jawabnya. Watasahaltu fi ibaratiha, dan kami memberikan pemahaman yang mudah fi ibaratiha, dalam mengungkapkannya, tashilan litulab, supaya mudah dipahami para penuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita untuk memahami materi atau masalah-masalah yang nanti akan dijabarkan atau yang dijelaskan di dalam kitab. Lanjut muqaddimah atau pembukaan. Wa tashtamilu ala arba'i masaila. Wa tashtamilu, mencakup, ala arba'i masaila, mencakup 4 permasalahan. Nah, mencakup 4 permasalahan. Nah, di sini soal dulu pertama. As-su'al ma madal aqidatil islamiyah. Lihat apa yang dimaksud dengan akidah Islamiyah. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit di mukadimahnya tadi. Apa itu akidah Islamiyah? Al-jawab, al-aqidatul islamiyatu hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul islam aw yajzimuna bisihhatiha.
Akidah Islam itu ialah al-umur, perkara allati yang ya'taqiduha, yang diyakini ahlul Islam, orang yang beragama Islam atau orang yang menganut agama Islam. Au yajzimuha, atau yang menetapkan atau mengakui bisihatiha, ya, yang mengakui akidah tersebut, yang mengakui tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah itu. Jadi akidah Islam itu adalah perkara-perkara yang diyakini oleh orang Islam. Ya. Apa contohnya? Ya, kita lihat di sini. Yang dimaksud dengan akidah ahli Islam itu adalah dia meyakini, dia bersihkan hatinya bahwa tidak ada keyakinan-keyakinan apapun di dalam dirinya, melainkan dia tanamkan di situ tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma makna Islam. Kalau tadi akidah ya. Sekarang kita lihat apa itu Islam. Al-Islamu huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi haqqun musidqun. Nah, ini Islam. Mungkin kalau selama ini kita tahu Islam itu merupakan sebuah nama agama yang kita peluk gitu kan, atau yang kita anut, itu adalah Islam. Nah, sekarang apa itu Islam? Islam huwal iqraru bil lisan. Iqrar, jadi pengakuan secara lisan. Lisan itu berarti kita mengakui secara perkataan, ungkapan. Saya ini orang Islam. Apa bentuk orang Islam? Ya setidaknya dia mengakui secara lisannya bahwa dia adalah seorang yang Islam. Apa bentuknya? Kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Apa itu Islam? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Jadi dia mengakui syahadat an la ilaha illallah. Dia bersaksi, dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jika kita iqrar bil lisan, kita akui itu secara lisan, berarti kita sudah benar Islam yang pertama. Jadi tanda yang pertama orang Islam itu adalah iqrar bil lisan. Dia mengakui secara lisan, secara pengakuan dengan lisan, dia mengakui itu adalah Allah, itu adalah Tuhan, dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul. Nah, kemudian watasdiqu bil qalbi. Nah, kemudian dia tasdik itu membenarkan bil qalbi, dengan hatinya. Jadi apa yang diungkapkan, apa yang diucapkan oleh lisan, dia ditasdikkan, dia yakinkan di dalam hatinya bahwa apa yang diucapkan itu yang sebenarnya, yang benar-benar, bukan hanya diakui secara lisan. Di anna jami' ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wasidqun. Apa yang diakui, apa yang diungkapkan itu tadi adalah jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apa yang diajarkan atau yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu haqqun wasidqun. Itu adalah benar, ya. Sidqun juga benar. Jadi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haqqun wasidqun. Nah, jadi kita mengakui bahwa baik apa itu yang keluar dari ungkapan yang dalam bentuk hadis dari Rasulullah SAW maupun sunnah-sunnah yang lain, semuanya itu benar. Kenapa? Karena berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kata Rasulullah SAW dijelaskan dalam Al-Qur'an, apapun yang diungkapkan dari Rasulullah SAW itu, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW
bukan dari hawa nafsu. Ya. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW itu bukan dari hawa nafsu. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu bukan dari hawa nafsunya. Apapun yang diperbuat oleh Rasulullah SAW itu bukan dari dorongan hawa nafsunya, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus hakun wasilatun, kita harus membenarkan maja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut dua lagi pertanyaan dan jawaban. Setelah itu baru kita selesaikan. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Mal arkanul aqidatul islamiyah as-suha? Apa rukun-rukun akidah Islam itu, atau apa pokok-pokok bahasan di dalam akidah Islam itu? Di sini disebutkan arkanul aqidatul islamiyah sittatu asya. Rukun-rukun akidah Islamnya itu sittatu asya, ada 6. Ya. Wahya al-imanu billahi ta'ala. Yang pertama yang disebut dengan akidah Islam itu adalah dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal imanu bi malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Wal imanu bi kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab. Wal imanu bi rusulihi, kemudian beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Wal imanu bi yaumil akhir wal imanu bil qadar. Kemudian dia percaya bahwa nanti hidup kita ini semuanya berakhir, ya tidak akan jadi kiamat. Kemudian wal imanu bil qadari, dan beriman dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syar'ihi wa khairi, baik itu yang ditetapkan Allah menurut kita itu baik maupun yang kita anggap buruk. Itu semua kita harus percaya bahwa itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya nanti kita lanjut ke pembahasan awal. Di sini kita akan bahas tentang apa yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi materi kita malam ini yang pertama, kita sudah mengenal apa itu akidah Islamnya, kemudian apa itu Islam, kemudian apa rukun-rukun akidah yang kita kenal, yang mungkin sering kita dengar itu arkanul iman. Rukun-rukun iman itu yang pertama percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul atau nabi, dan percaya dengan ketentuan bahwa nanti ada hari kiamat. Dan yang keenam percaya dengan qada dan qadar, atau ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ilmu yang Allah titipkan kepada kita diberikan pemahaman yang benar, bisa mendatangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.